tidak ada keberatan-keberatan doktrinal. Maksudnya, kremasi tidak bertentangan dengan iman mengenai kebangkitan badan. Di dalam ajaran gereja Katolik, bagaimanapun prioritas adalah penguburan. Perspektif yang pertama adalah abu yang hasil pembakaran jenazah itu sama dengan jenazah. Tentu apa yang kita pelajari di sini tidak berlaku untuk orang beragama lain. Contohnya, kalau ada orang Tionghoa yang beragama mungkin Buddha atau Konghucu, itu kita tidak bisa menilai. Itu hak mereka dan mungkin ajaran mereka, kebiasaan mereka. Kalau kemudian misalnya melarung ke laut, kita tidak bisa mengatakan, wah itu tidak menghormati jenazah. Kalau itu orang beragama lain, tidak boleh kita hakimi dengan ukuran ajaran kita. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau berbicara mengenai kremasi di dalam perspektif ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di dalam sudut pandang menurut gereja Katolik. Nah, di dalam pembicaraan ini ada dua hal yang utama yang akan kita bicarakan. Yang pertama, aturan terkait kremasi. Kemudian yang kedua, dokumen yang bernama Ad Resurgendum Cum Christo. Ini merupakan dokumen gereja Katolik yang membahas salah satunya mengenai kremasi dari unsur-unsur peraturan maupun dari unsur-unsur ajaran atau doktriner. Sesungguhnya paling bagus kita mulai dari dokumen sehingga inti-intinya kita tahu dulu, ajarannya kita tahu dulu. Baru kemudian hal yang praktis menyangkut aturan. Tapi kali ini saya membalik urutannya karena orang biasanya pengen langsung tahu yang praktis-praktis. Makin lama saya makin mengenali keinginan orang seperti apa. Menunggu yang praktis di bagian belakang mungkin terlalu lama. Jadi saya kasih yang praktis dulu, kemudian kita buka dokumen gereja. Jadi pertama kita akan masuk aturan terkait kremasi menurut perspektif gereja Katolik. Hal yang pertama kita masuk mengenai aturan dasarnya lebih dahulu. Aturan dasar mengenai kremasi dapat kita jumpai dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik, pada artikel atau nomor 2301. Yuk kita lihat. Gereja mengizinkan pembakaran mayat, kremasi berarti, sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. Itu rumusannya, singkat, padat, jelas. Kita lihat satu persatu mengenai hal-hal yang pokok. Kita lihat yang bagian dicetak warna kuning. Jadi gereja mengizinkan pembakaran mayat atau kremasi. Apa maksudnya mengizinkan? Ini bukan anjuran, sebatas izin. Ini berbeda. Kalau dikatakan anjuran, atau kemudian petunjuk, atau kemudian anjuran dengan sangat, ini berbeda. Jadi statusnya kremasi adalah sebatas izin, bukan anjuran. Artinya, gereja tidak melarang, tetapi juga tidak mendorong pelaksanaan kremasi ini. Ini ingat baik-baik rumusannya. Kemudian bagian yang warna kuning kedua, sejauh, berarti ada syaratnya, kremasi itu bukan untuk menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. Berarti yang terkait dengan ritus pemakaman, ritus kematian, liturgi kematian, tata cara memakamkan, dan seputar apapun mengenai kematian, inti utamanya adalah iman mengenai kebangkitan badan. Kenapa ada tata cara pemakaman, ritual perkawinan, dan sebagainya? Inti utamanya yang dipandang oleh gereja adalah iman tentang kebangkitan badan. Beberapa hal sudah kita bahas pada hari Rabu yang lalu ketika kita membahas kain kafan versus peti mati. Itu sudah kita bahas. Jadi pokok persoalannya ada pada iman mengenai kebangkitan badan. Kemudian kita dapat melihat beberapa hal yang lain yang masih terkait dengan aturan dasar pada KHK. Ini berbeda dengan KGK ya. KGK, Katekismus Gereja Katolik. Sementara KHK itu kitab hukum kanonik. Kan, titik, itu artinya kanon. Jadi itu dibacanya kanon 1176. Yuk kita buka.
Kita sekarang buka Kanon 1176 pada paragraf yang ketiga, yang seperti apa itu bentuk cantolan itu, yaitu dibacanya paragraf. Kita lihat, gereja menganjurkan dengan sangat agar kebiasaan saleh untuk mengebumikan jenazah dipertahankan. Namun gereja tidak melarang kremasi, kecuali cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Sekali lagi, kita lihat bagian yang warna kuning, mengebumikan. Apa artinya di situ? Gereja menganjurkan dengan sangat penguburan. Berarti di dalam ajaran gereja Katolik bagaimanapun prioritas adalah penguburan. Kalau orang Katolik mati, paling baik, paling tepat, paling dianjurkan, paling didorong adalah dilakukan penguburan. Itu yang nomor satu. Level pertama. Itu dikatakan dengan sangat jelas di dalam kanon ini. Bahkan ada kata-kata menganjurkan dengan sangat. Artinya, kalau Anda bisa memilih, masih bisa memilih, punya kekuasaan memilih, pilihlah untuk dikuburkan. Itu prioritas. Seorang Katolik yang baik tentulah memilih untuk dikuburkan sebagai prioritas yang paling sesuai dengan ajaran gereja. Namun, ada kata namun dalam dokumen gereja ini. Gereja tidak melarang kremasi. Namun dalam perkara ini, kita harus paham bahwa kremasi berada di level kedua. Artinya, nilainya di mata gereja tidak sama antara kremasi dan penguburan. Jadi tidak pernah boleh kita mengatakan sama saja itu. Oh, tidak sama. Ada levelnya. Level pertama adalah pemakaman, dikubur tanah. Level kedua adalah pembakaran atau kremasi. Itu kalimat yang pastinya ada dalam hukum kanon. Nah, ini kita tidak boleh menyamakan keduanya, meskipun juga tidak boleh melarang adanya kremasi karena gereja tidak melakukan pelarangan tentang itu. Namun tetap harus ingat ya, kremasi ada di level kedua. Maka sekali lagi saya memberi pesan, meskipun dulu leluhur kita atau sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga adalah kremasi, namun sebisa mungkin Anda dikuburkan. Saya katakan sebisa mungkin. Tentu kalau kemudian dipertimbangkan dalam berbagai macam segi, tetap akan dipilih kremasi, jangan khawatir karena toh gereja tetap tidak melarang kremasi alias mengizinkannya. Jadi jangan kecil hati kalaupun kremasi, tetapi sejauh masih bisa dipertimbangkan dan secara wajar dan masuk akal Anda bisa memilih untuk dimakamkan di tanah. Ini menurut kanon 1176 paragraf yang ketiga. Kecuali, ada kata kecuali, berarti kremasi tidak dilarang tetapi bersyarat. Jadi di sini kita lihat bahwa kremasi itu ada syaratnya. Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah kremasi tidak boleh dilaksanakan kalau landasannya bertentangan dengan iman Katolik. Contoh landasan yang bertentangan itu apa? Misalnya paham-paham Greko-Roman yang menganggap bahwa tubuh adalah penjara bagi jiwa, maka tubuh harus segera dihancurkan. Cara paling cepat menghancurkan tubuh kan dengan dibakar, dikremasi. Lebih cepat tubuh hancur, lebih cepat penjara tubuh kita ini hancur. Berarti jiwa segera bebas. Jiwa karena ada tubuh menjadi terbatas. Maka segera badan hancur, segera itu jiwa menjadi bebas. Itu bukan ajaran Katolik. Maka kalau alasannya seperti itu, kremasi tidak diizinkan. Atau untuk melecehkan iman Katolik. Contohnya dulu yang banyak dilakukan oleh orang-orang yaitu Freemason yang di Eropa, tapi itu konteksnya Eropa. Mereka melakukan pembakaran mayat atau kremasi dengan tujuan melecehkan ajaran gereja. Nih, kami dikremasi. Kalau dikremasi, nanti Tuhanmu tidak mungkin membangkitkan kami. Kira-kira begitu. Jadi kremasi pada konteks tertentu waktu itu di Eropa menjadi semacam propaganda anti-Katolik untuk melawan iman akan kebangkitan badan. Itu yang dimaksud ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman Katolik. Artinya, kremasi tetap punya syarat. Jangan sampai dengan alasan menentang iman.
Itu tadi aturan yang mendasar. Inti-inti pokoknya sudah ada. Nah, sekarang aturan yang lebih rinci, kita dapat melihat di dalam Ordo Exequiarum. Apa itu Ordo Exequiarum? Yaitu tata cara pemakaman menurut aturan Gereja Katolik. Kita dapat melihat di dalam OE nomor 417 yang bunyinya demikian. Abu jenazah yang dikremasi harus diperlakukan dengan penghormatan yang sama yang diberikan kepada tubuh manusia asalnya. Ini peraturan rinci yang pertama. Kita lihat bagian yang warna kuning sebagai satu penegasan. Penghormatan yang sama. Artinya apa? Artinya ini. Abu jenazah kita harus menganggapnya sama dengan tubuh manusia asalnya. Contoh, misalnya itu dikenakan kepada saya sendiri. Ambil contoh saya dikremasi. Tapi saya sih tidak mau dikremasi. Saya sih tetap mau dimakamkan di tanah supaya sesuai dengan landasan gereja atau ajaran gereja. Jadi saya memberi teladan kepada Anda, paling kurang nanti kalau Anda ada yang melihat saya mati kemudian akan dikremasi, rekaman ini pasti akan menjadi bukti saya tidak menghendaki saya dikremasi. Jadi Anda nanti bisa bilang kepada uskup atau kepada rekan-rekan imam, dulu Romo Bayu pernah secara eksplisit tidak mau dikremasi. Buktinya ada di rekaman Sadar Katkit yang nanti akan diunggah di channel YouTube Katkit. Jadi omongan saya ini mungkin nanti beberapa tahun atau puluh tahun ke depan akan ada gunanya untuk membuktikan saya pengen dikubur saja. Kembali kepada contoh. Contohnya saya, andai kata anggaplah saya dikremasi. Nah, abu jenazah Rama Bayu harus dianggap sama dengan tubuh manusia asalnya, yaitu Rama Bayu. Abu jenazah Rama Bayu sama dengan tubuhnya Rama Bayu. Maka meskipun sudah berwujud abu, itu tetap harus dianggap sama dengan tubuhnya Rama Bayu. Semoga gambar ini cukup membantu. Rama Bayu ketika sudah meninggalkan tubuhnya, ya seperti Rama Bayu itu, tapi mungkin akan sedikit lebih putih karena pucat, sudah dingin, tidak panas lagi karena kan sudah mati. Kemudian andai kata dikremasi, menjadi abu. Tetapi abu jenazah itu dianggap sama dengan tubuh atau jenazah Rama Bayu. Maka penghormatannya harus sama. Meskipun dalam wujud abu, itu adalah korpus. Itu adalah jenazah, itu adalah badannya Rama Bayu. Sekarang memang wujudnya dalam wujud abu. Tapi ini cuma contoh ya, sekali lagi saya tidak mau dikremasi. Kenapa Rama? Kan boleh, ya tapi kan saya mau pengen level yang pertama, dikuburkan. Penghormatannya harus sama ya kalau seandainya begitu. Nah, ada keterangan-keterangan rinci yang selanjutnya di dalam OE pada nomor yang sama 417. Kita baca. Ini termasuk penggunaan bejana yang layak untuk menyimpan abu tersebut. Cara bejana abu itu dibawa dan perlakuan dan perhatian kepada penempatan yang layak dan transportasinya dan perletakan akhir bejana abu tersebut. Jadi ini terkait dengan apa tadi? Penghormatan harus sama. Meskipun berwujud abu, kita harus memperlakukannya dengan hormat, seperti kalau menghormati korpus alias jenazah, maka diatur dengan sangat rinci. Maka sekarang kita perhatikan satu persatu beberapa yang penting akan saya garis bawahi dengan warna kuning. Pertama, bejana yang layak. Jadi penghormatan yang disebutkan di depan tadi itu adalah pertama mengenai bejana yang layak. Dalam bahasa sehari-hari jelas dan gampang, wadahnya. Nah, gitu. Ini menyangkut wadah abu yang harus dianggap sama sebagai jenazah. Ini pengertian menurut Katolik. Jadi ketika kita membahas mengenai kremasi dalam perspektif Katolik, perspektif yang pertama adalah abu yang hasil pembakaran jenazah itu sama dengan jenazah. Ini perspektif pertama. Mungkin beberapa iman atau agama lain melakukan kremasi, tetapi mungkin perspektifnya berbeda. Mungkin abu tidak dianggap sama, saya nggak tahu persis, tapi intinya kalaupun itu sama-sama abu, tetapi bisa jadi kita memandangnya secara berbeda. Karena abu adalah jenazah, maka bejananya harus layak, artinya wadahnya.
Di dunia ini ada banyak wadah, bukan? Ini wadah. Sebagai wadah, kresek adalah wadah. Tetapi sebagai bentuk penghormatan, masa abu jenazah dikresekin kayak gorengan saja? Kan kira-kira begitu. Bahkan di tempat kita, sampah diwadahin kresek. Artinya ini wadah, tetapi ini tidak bisa. Ini sebagai contoh-contoh supaya Anda bisa membayangkan maksudnya apa sih bejana yang layak atau bahasa kita sehari-hari itu wadah. Selanjutnya ini apa, Pak? Karton box, kardus. Nah, kardus, karton. Untuk wadah bisa, tetapi ini tidak cukup memenuhi kriteria penghormatan kepada tubuh atau korpus yang harus dianggap sama sebagai jenazah. Masa jenazah dikardusin gitu. Kalau ini apa, Pak? Itu tempat sampah. Makin parah ya, Pak Firdi ya. Iya. Makin parah lagi. Tapi ini untuk wadah bisa nggak menurut Bapak? Bisa, wadah sampah tapi kan. Ya, nggak ada sampah ya. Artinya ada asosiasi tertentu, ada perasaan tertentu yang perlu kita libatkan dalam hal penghormatan tadi itu. Iya, betul. Ini contohnya berikutnya ada pincuk ini ya. Bisa nggak Pak di situ? Kalau pertanyaannya bisa ya bisa ya. Tapi Bisa. apakah memenuhi kriteria tadi? Tidak. Ya, kalau yang paling cocok di situ adalah lotek atau pecel ya. Betul. atau nasi kucing atau apapun gitu ya. Nasi ayam. Nasi ayam ya, malah jadi lapar ngomongin seperti itu. Intinya wadah-wadah tadi itu perlu kita tinjau bahwa harus memenuhi kriteria penghormatan mengenai jenazah. Yang umum seperti ini ya, wadah, guci, bahkan kemudian diberi hiasan, salib atau tulisan rest in peace atau apa saja. Ini cukup umum, sangat umum. Nah, ini wadah yang layak. Ketika kita memperlakukan abu jenazah, wadahnya pun tetap harus ada sesuatu yang layak. Ini memang yang umum di dalam praktek kita sehari-hari, paling kurang yang saya tahu di Keuskupan Bandung yang saya tahu lah. Seperti ini umumnya saya lihat. Apakah ada wadah-wadah yang lain yang layak juga? Ya ada juga. Saya memberi contoh misalnya ada kotak dari emas, ini kotak dari emas. Dan kalau kita punya misalnya kotak dari emas, bukankah itu sesuatu logam mulia? Logam mulia kan berarti sesuatu untuk kemuliaan ya, untuk memuliakan, untuk sesuatu yang kita anggap punya nilai tinggi. Maka ini contoh saja, artinya supaya Anda tidak hanya terfokus, berarti harus pakai Gucci ya Rama ya? Tidak harus. Ini memang yang paling umum, tapi saya akan memberikan beberapa contoh supaya Anda tidak terfokus bahwa harus Gucci itu ya. Yang paling penting itu kan penghormatan yang layak. Contoh yang lain ini ya, kotak dari emas. Itu kemungkinan-kemungkinan lain, tidak harus begitu, tapi supaya Anda juga terbuka wawasannya mengenai wadah yang layak. Contoh lain misalnya, ini seperti peti sebenarnya. Peti tapi ukuran lebih mini, mungkin hanya seukuran laptop ya, kurang lebihnya ya. Sehingga Anda dapat menaruh di situ. Ini bisa disebut layak dalam pandangan kita, karena kan kalau jenazah kita juga taruh di peti. Abunya kita taruh juga di peti. Meskipun itu boleh dikatakan ya peti, artinya peti mini gitulah. Kalau Anda mau usaha boleh saja membuat ini loh, peti mini untuk abu kremasi. Nah, itu saya memberi ide Anda yang pengen berusaha jadi pengusaha ya. Tidak hanya guci ya, guci sudah umum memang dari batu atau keramik boleh. Tapi kotak-kotak juga nggak ada masalah, bahkan peti dari kayu mungkin nanti disepuh dengan logam mulia atau apapun juga lebih bagus. Ini lebih sekedar memberi satu wawasan supaya Anda mengetahui. Intinya wadah yang layak demi penghormatan pada jenazah. Selanjutnya setelah kita bahas bejana atau wadahnya, kita bahas yang warna kuning selanjutnya. Cara abu dibawa, berarti cara membawanya. Membawa barang itu macam-macam kan, ya ada yang diseret, bisa juga bawa barang itu diseret. Tapi di sini pun Gereja Katolik memberitahu kita bahwa cara membawanya juga perlu dengan hormat, menyangkut penghormatan. Ini contoh. Nah ini cukup hormat kalau di dalam pandangan kita ya, dipeluk, ditaruh di perut, ditaruh di dada, seperti dipeluk dalam hal ini membawa dengan hormat. Jadi cara membawanya pun kita juga perlu perlakukan dengan baik, karena ingat abu itu adalah korbus, adalah jenazah.
Selanjutnya dikatakan penempatan yang layak dan transportasinya. Ini terkait. Jadi cara memindahkannya. Ditempatkan di mana dalam rangka pemindahan, yaitu transportasi atau pengangkutannya. Cara mengangkut barang itu kan macam-macam ya. Ada contohnya ini mengangkut barang seperti ini. Ini bisa untuk transportasi ya. Ada bagasi dalam kendaraan panjang namanya bis. Kira-kira kalau kemudian kita mau pindahkan itu abu jenazah ditaruh di situ, kira-kira menurut Pak Firdi menunjukkan penghormatan pada korpus apa enggak, Pak? Tidak. Kurang ya, Pak ya? Atau malah bisa dikatakan tidak ya? Tidak. Artinya dalam hal transportasi juga tidak dapat seenaknya. Ya masa ditaruh di situ, atau di mobil sayuran, atau malah di mobil barang diselipkan di situ. Nah ini artinya bahkan gereja pun mengajarkan tata cara memindahkan, yaitu transportasinya, harus betul kita perhatikan. Ingat sekali lagi, abu jenazah adalah korpus alias jenazah dari yang meninggal. Bagian terakhir dari rincian mengenai ini adalah perletakan akhir. Artinya di sini cara menyimpannya atau cara menyemayamkannya, perletakan akhir bejana abu itu. Kita lihat akan seperti apa peraturan yang gereja sampaikan. Masih di dalam dokumen yang sama, Ordo Exequiarum ya, OE nomor 417. Ini sebenarnya kalimatnya panjang, saya potong-potong supaya kita dapat melihatnya dengan lebih rinci. Abu jenazah yang dikremasi harus dikubur di makam atau disemayamkan di kubur yang besar, dalam kurung mausoleum atau kolumbarium. Jadi di sini ada dua pilihan sesungguhnya. Pertama, dikubur di makam. Berarti abu jenazah itu diperlakukan sama dengan jenazah, ditimbun tanah, dikuburkan dalam makam. Jadi toh pada akhirnya dimakamkan juga. Kalau pada akhirnya dimakamkan juga, ngapain dikremasi dulu? Ya lebih baik langsung dimakamkan, bukan? Seperti petunjuk di dalam awal tadi itu, bahwa level pertama sebagai prioritas adalah dimakamkan di tanah. Yang kedua, disemayamkan atau disimpan dalam mausoleum atau kolumbarium. Jadi kalau kita mengacu pada dokumen OE nomor 417, abu jenazah bisa dua hal, dikubur di makam dan disimpan di mausoleum atau kolumbarium. Nah ini dia, mausoleum itu seperti ini. Nah seperti rumah atau seperti istana, di dalam sana itu ada kolumbariumnya, tapi bisa juga mungkin ada makam. Jadi mausoleum itu bisa berbentuk makam, bisa berbentuk kolumbarium. Artinya abu jenazah itu bisa ditimbun dalam tanah atau dibuatkan suatu bangunan di atas tanah yang disimpan di situ yang sebenarnya namanya kolumbarium. Nah, mausoleum ternyata sudah masuk dalam kasanah bahasa Indonesia. Ini saya kutip dari KBBI. KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata sudah masuk dalam kasanah bahasa Indonesia, mausoleum, bangunan makam yang luas dan megah, monumen makam. Nah, seperti inilah monumen makam. Pada umumnya orang-orang Belanda pada zaman kuno itu membuat mausoleum untuk memakamkannya. Contoh kalau Anda pergi ke Bandung Selatan di perkebunan teh, itu ada mausoleum yang dimiliki oleh KAR Boschka atau Boscha yang waktu itu mendirikan teropong bintang di Bandung, di Lembang itu loh. Itu mausoleumnya ada di Bandung Selatan. Dan cukup banyak mausoleum yang dibangun oleh orang-orang Belanda untuk memakamkan dirinya. Yang kedua, kolumbarium seperti ini. Ada bangunan, lalu abu jenazahnya dimasukkan dalam bangunan-bangunan itu. Ada kotak-kotak di dalamnya. Kolumbarium yang saya tahu di Kota Bandung atau di Keuskupan Bandung adalah, ya Katolik maksud saya, ada di Paroki Santo Laurentius Jalan Sukajadi, satu paroki di Keuskupan Bandung. Saya dulu pernah juga tugas di sana, ada kolumbariumnya. Nah rupanya kata kolumbarium sudah menjadi bagian dari kasanah ya bahasa Indonesia. Saya kutip lagi di KBB ini, kolumbarium, struktur kubah yang dilapisi ceruk di bagian luar,
untuk menaruh guci berisi abu hasil kremasi. Jadi rupanya kasanah-kasanah dalam iman Katolik ini sudah masuk bagian dari bahasa Indonesia juga. Bagus juga, sehingga orang kalaupun nanti nggak ngerti bisa buka, wadah ternyata artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut, mengenai nisan sekarang. Ini lebih merupakan satu anjuran jika memungkinkan. Maka kalau bisa, sebisa mungkin maksudnya itu, harus dipilih cara-cara yang layak untuk mengabadikan kenangan akan orang yang meninggal dengan cara terhormat, seperti dibuatkan plakat atau batu yang mencantumkan nama orang yang meninggal. Plakat atau batu atau dari kayu apapun kita bisa menyebutnya nisan. Ini sudah cukup umum dalam praktek di Indonesia sehingga tidak perlu kita bahas berkelanjutan. Ini contohnya, ini adalah nisan dari makamnya Uskup Bandung yang sudah meninggal, yaitu Bapak Uskup Alexander Joyosiswoyo, Uskup Bandung yang meninggal pada tahun 2006. Ini sekarang dimakamkan di Bandung Selatan, di makam Katolik atau makam Keuskupan Bandung yang bernama Astana Mawar Asih, AMA. Pada tahun 2006, waktu itu masih nggak terlalu bagus, sekarang AMA sudah bagus sekali. Oke, tentang nisan saya kira tidak masalah, sudah menjadi hal yang umum di masyarakat kita di Indonesia, jadi sudah sesuai dengan anjuran gereja. Ya, selanjutnya kita bicara mengenai apa yang dilarang. Jadi itu kan anjurannya, aturannya, kemudian rincian-rinciannya. Ternyata Gereja Katolik juga melarang beberapa hal yang terkait kremasi, dalam arti terkait perlakuan abu kremasi. Bukan kremasinya, tetapi terkait dengan hasil kremasi, yaitu abunya itu. Masih pada dokumen yang sama dalam OE 417, kita baca. Praktek menyebarkan abu kremasi di laut, dari udara, atau di atas tanah, atau menyimpan abu kremasi di rumah saudara atau teman dari orang yang meninggal, bukan merupakan sikap penghormatan yang disyaratkan oleh gereja. Kita perhatikan di situ ya, yang bagian warna kuning, bukan merupakan sikap penghormatan. Ketika dikatakan bukan merupakan sikap penghormatan yang disyaratkan oleh Gereja Katolik, artinya ini dilarang. Karena dengan melakukan itu berarti kita mengabaikan penghormatan seperti yang diminta atau dipersyaratkan di dalam ajaran Gereja Katolik. Kita ingat, abu jenazah adalah jenazah dalam perspektif ajaran Katolik. Ini saya ulang-ulang karena penting sekali, dan nanti macam-macam pertanyaan dapat dijawab dengan mengerti perspektif itu. Abu jenazah adalah jenazah. Perspektif itu nanti kalau ada pertanyaan yang lebih praktis, umumnya akan membuka cakrawala sehingga akan gampang dijawab. Apa sih yang dilarang? Yuk kita lihat. Yang terlarang kalau kita melakukan sesuatu kepada abu jenazah bersumber pada OE 417 adalah pertama, menyebarkan abu itu. Dalam arti kalau kita dalam omongan bahasa sehari-hari kita itu larung, melarung. Tidak hanya di laut, tetapi tiga hal sekaligus. Menyebarkan di laut, berarti ditebar di laut terbuka, abunya dikeluarkan dari wadah, kemudian disebarkan di laut, itu dilarang, seperti itu. Dari udara, ya berarti mungkin Anda naik ke ketinggian, atau naik pesawat, atau naik helikopter, mungkin seperti itu, Anda terjun payung, kemudian dihambur-hamburkan di udara. Ya mungkin karena dia seorang penerjun, dulunya pilot, sehingga kita taburkan dari atas pesawat. Itu dari udara, maksudnya seperti itu juga dilarang. Bahkan di atas tanah, ditaburkan begitu saja di atas tanah. Oh, supaya sawahku menjadi subur. Ini abunya bapakku, aku tebar di sini. Supaya peternakanku menjadi bagus. Abu engkongku, aku tebar di sini, itu berarti di atas tanah. Atau tanpa alasan. Seperti itu, ya mungkin langsung ditebar begitu saja di atas tanah, itu tidak boleh. Intinya, tidak boleh ditebar baik di laut, udara, maupun tanah. Ini praktek yang terlarang, tidak sesuai dengan Gereja Katolik. Nomor 2, menyimpan di rumah tidak diperkenankan. Kalau kita lihat teksnya tadi jelas, menyimpan di rumah saudara, rumah teman, rumah siapapun itu enggak boleh. Rumah anaknya, pokoknya di rumah siapapun
itu tidak diperkenankan. Jadi dua praktek ini sesuatu yang tidak cocok dengan ajaran gereja Katolik. Pertanyaannya kenapa tidak cocok? Kenapa kok melarang untuk dilarung, dibuang di laut, ditebarkan dalam arti, kenapa tidak boleh disimpan di rumah? Justru karena penghormatan atas tubuh. Jenazah itu sama dengan abunya. Abunya sama dengan jenazah. Perspektif Katolik selalu seperti itu. Maka berarti menyebar atau membuang di laut, contoh kasusnya ya, berarti seakan-akan Anda membuang jenazah. Kan tidak dalam keadaan normal, kan itu kan bukan sesuatu yang menghormati ya. Ya artinya misalnya ayahmu meninggal, kamu bawa ke laut, utuh-utuh badannya dibuang ke laut. Ingat, abu jenazah adalah jenazah yang meninggal, penghormatan atas tubuh. Jadi itulah landasannya, kenapa dua praktek itu dilarang. Itu mengenai apa yang dilarang. Sekarang ringkasan, saudara-saudari. Kita dapat melihat satu ringkasan mengenai peraturan bagaimana abu jenazah itu diperlakukan secara khusus. Karena kita sudah melihat di bagian depan bahwa kremasi tidak dilarang. Nanti di bagian kedua secara doktriner kita juga dapat lihat dalam dokumen ARCC tadi itu. Tapi sebagai ringkasan mengenai bagaimana cara memperlakukan abu jenazah, silakan disimak dan kemudian juga nanti harus boleh dikatakan disosialisasikan supaya tidak ada orang Katolik yang kemudian melanggar termasuk apa yang tidak diperbolehkan oleh gereja sebagaimana di depan saya jelaskan tadi. Ringkasannya seperti apa? Pertama dari 3 cara adalah menguburkan di makam. Jadi ujung-ujungnya setelah dikremasi dikuburkan juga. Maka ya lebih baik dikubur dari awal, bukan? Yang nomor 2, disimpan di mausoleum atau kolumbarium. Itu boleh. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, sesungguhnya merupakan adaptasi atau kompromi dari kebiasaan melarung di laut yang sudah menjadi bagian dari adat tertentu. Secara khusus dalam hal ini adalah adat Tionghoa. Maksudnya, kalaupun tetap mau dilarung ke laut, dimungkinkan tapi bukan ditebarkan. Caranya adalah dalam wadah yang tertutup rapat. Contohnya kalau guci, ya Anda pastikan mungkin gucinya itu disekrup atau disegel atau apapun, atau dalam wadah yang lain, contohnya dalam peti perhiasan tadi, dikasih sekrup, dikasih gembok, di keempat sisinya, atau dikasih seal atau apapun, sehingga tidak ada kemungkinan tertumpah atau kemudian terbuka sehingga abu itu ya terhamburkan di laut yang sama dengan kemudian ditebar. Jadi ini merupakan semacam tanda petik ya jalan tengah, aturan gereja diikuti, tetapi juga adat Tionghoa yang sudah umum kemungkinan di banyak orang juga dapat dilaksanakan. Maka penjelasan mengenai hal ini, 3 cara memperlakukan abu jenazah harus Anda ketahui dengan rincian-rincian mengenai dokumen-dokumen dan larangan dan apa sudah dijelaskan di bagian depan. Persoalan ini sudah banyak yang tahu, tetapi lebih banyak yang belum tahu di dalam persoalan-persoalan mengenai abu jenazah kremasi ini. Juga masih ada yang salah, dilarung. Kenapa sih kok salah? Ya karena memang melihat leluhurnya begitu ya, dulu diperlakukan seperti itu, mungkin papanya, mungkin engkongnya, ya terutama tidak rasis ya, tapi ini memang fenomen yang harus dijelaskan ya. Umumnya adalah mereka yang berasal dari etnis Tionghoa, karena memang kan lihatnya begitu. Padahal yang dilihat adalah mereka-mereka yang dulu tidak Katolik, maka perspektifnya bisa lain. Tentu apa yang saya katakan di sini berlaku hanya untuk kita sebagai orang Katolik. Tentu apa yang kita pelajari di sini tidak berlaku untuk orang beragama lain. Contohnya, kalau ada orang Tionghoa yang beragama mungkin Buddha atau Konghucu, itu kita tidak bisa menilai. Itu hak mereka dan mungkin ajaran mereka, kebiasaan mereka. Kalau kemudian misalnya melarung ke laut, kita tidak bisa mengatakan, wah itu tidak menghormati jenazah. Kalau itu orang beragama lain, tidak boleh kita hakimi dengan ukuran ajaran kita. Namun kalau itu orang Katolik, kita bisa memberitahukan baik-baik. Ini baiknya begini, baiknya begini. Yang mendengarkan
webinar ini saya harapkan menjadi semacam tanda petik misionaris kremasi. Untuk memberitahukan bagaimana seharusnya seorang Katolik mempraktekkan kremasi dan juga memperlakukan abu jenazah. Jadi webinar kali ini sesungguhnya saya mengupas mengenai kremasi secara kurang lebih komprehensif. Boleh dikatakan lengkap lah, hampir lengkap lah apa yang dimaksudkan oleh Gereja Katolik dari unsur yang praktis, aturannya yang dilarang juga. Bagian kedua ini saya membahas unsur-unsur doktrinernya. Selain unsur doktriner, ARCC juga membahas atau menegaskan beberapa hal yang terkait dengan perlakuan praktis yang sudah dijelaskan di bagian depan tadi. Nah, inilah dokumennya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2020. Dokumennya sendiri diterbitkan di Roma pada tahun 2016. Namun, saya tidak akan mengupas seluruhnya, saya hanya mengupas bagian yang terkait kremasi dengan tema kita. Sesungguhnya, ARCC ini lebih luas daripada soal kremasi. Nah, dokumen ini mengenai apa sih? Mengenai pemakaman orang-orang meninggal. Jadi pemakaman itu yang pertama dibahas. Yang kedua, penyimpanan abu dalam kasus kremasi. Jadi sebenarnya ada dua hal, tentang pemakaman dan tentang abu kremasi. Ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Kongregasi Ajaran Iman, CDF dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sudah diterjemahkan oleh KWI ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Paus Fransiskus di dalam audiensi sudah disetujui pada tanggal 18 Maret 2016. Nah, kemudian malah juga sudah memerintahkan penerbitan dokumen ini. Artinya, dokumen yang diterbitkan oleh Kongregasi Ajaran Iman ini sudah mendapatkan persetujuan dari Paus Fransiskus. Karena sudah merupakan persetujuan dari Paus Fransiskus, juga sudah diperintahkan untuk diterbitkan, maka ini menjadi dokumen yang sah yang dapat kita pakai untuk menilai persoalan khususnya kremasi seperti tema kita. Yang lebih luas memang juga mengenai pemakaman. Bahwa dokumen ini dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2016. Kita tahu ya saudara-saudara, 15 Agustus adalah Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Ini satu dogma Gereja Katolik, Bunda Maria wafat kemudian diangkat ke surga. Kalau belum lihat mengenai ini, Anda langsung meluncur ke channel Katkit ya, belum nonton ya. Katkit Bunda Maria ke surga langsung muncul ya. Katkit Bunda Maria diangkat ke surga langsung muncul. Katkit Maria diangkat ke surga langsung muncul. Jadi ini simbolik sekali bahwa dokumen mengenai pemakaman dan mengenai kremasi dikeluarkan persis tanggal 15 Agustus 2016 pada hari raya wafatnya Maria dan diangkatnya beliau ke surga. Atau kita di dalam bahasa Latin itu Assumptio. Kita tinggalkan mengenai ini, kita bahas dokumennya. ARCC pada nomor yang keempat atau artikel keempat. Artikel bisa, nomor bisa. Ketika kremasi dipilih karena alasan-alasan higienis, ekonomi, atau sosial, pilihan ini tidak pernah boleh melanggar keinginan yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit oleh umat beriman yang meninggal. Perhatikan pada warna yang tercetak kuning, tidak boleh melanggar keinginan. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, seandainya orangnya pernah menyatakan tidak mau dikremasi, kita yang hidup itu tidak boleh mengkremasi orangnya. Contoh, tadi di bagian depan tadi sudah saya rencanakan untuk memberi contoh bagian ini. Di dalam webinar ini dan rekamannya nanti ada diunggah di YouTube Katkit, Rama Bayu mengatakan tidak mau dikremasi. Maka nanti rama-rama yang lain atau uskup saya sekalipun tidak bisa memperlakukan korpus saya, jenazah saya dengan dikremasi. Itulah yang dimaksud dalam dokumen ini. Tidak pernah boleh melanggar keinginan yang dinyatakan dua cara ya, eksplisit dan implisit. Eksplisit maksudnya secara terus terang langsung jelas kelihatan. Tadi yang saya katakan, saya tidak mau dikremasi, itu eksplisit. Implisit maksudnya tersirat. Meskipun tidak dikatakan demikian, tetapi maksudnya demikian. Contohnya, mungkin mama Anda pernah ngomong,
wah dikremasi itu nanti dibuang ke laut mah nggak mau ya, kayaknya mama mah nggak cocok kayaknya kayak gitu. Atau mungkin ngomong tentang kremasi orang lain tetapi arahnya adalah mamamu secara implisit yang tersirat tidak mau dikremasi. Jadi keinginan yang dinyatakan yang tersirat pun tidak boleh kita langgar. Bahasa simpelnya, kita yang hidup tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk sewenang-wenang mengkremasi orang yang meninggal. Kalau orangnya menyatakan keinginan bahwa sebenarnya tidak memilih itu. Atau contohnya, ayahmu setelah menonton video ini, kemudian bercerita, oh iya ya, kata Rama Bayu paling bagus tuh dikubur loh. Misalnya begitu. Berarti sebenarnya dia secara implisit tersirat tidak mau dikremasi. Loh itu kan hanya mengatakan lebih bagus dikubur lah kan, papamu orang Katolik. Sebagai orang Katolik dia pengen menikmati ajaran Katolik secara lurus, maka itu implisit tersirat meskipun dia tidak mengatakan nggak mau dikremasi. Itu contoh ya. Tidak pernah boleh melanggar keinginan. Kita yang hidup jangan mentang-mentang orangnya sudah mati nggak bisa milih, pokoknya asal dibakar-bakar saja, itu tidak diperkenankan. Selanjutnya dikatakan gereja tidak mengajukan keberatan-keberatan doktrinal atas praktik ini, praktik kremasi maksud. Karena kremasi jenazah tidak menyentuh jiwa, tidak juga menghalangi kemahakuasaan Allah untuk membangkitkan jiwa. Haleluya, saudara. Artinya, dengan dokumen ARCC ini pada artikel yang keempat, Gereja Katolik mengatakan tidak ada keberatan-keberatan doktrinal. Maksudnya, kremasi tidak bertentangan dengan iman mengenai kebangkitan badan. Yang secara khusus diyakini oleh Gereja Katolik terkait dengan tubuh orang yang mati. Dan juga dikatakan kremasi tidak menyentuh jiwa. Maksudnya apa? Dalam iman Gereja Katolik, ketika orang meninggal dunia, jiwa dan badannya dipisahkan. Maka apapun yang dilakukan pada badan yang sudah tidak ada jiwanya itu tidak akan mempengaruhi jiwa orang yang mati. Itu yang dimaksud. Jadi kremasi tidak ada dampak pada jiwa orang. Tidak berarti dikremasi nanti jiwanya begini, jiwanya begitu. Tidak ada seperti itu. Juga dikatakan tidak menghalangi Allah membangkitkan. Artinya meskipun dikremasi, nanti Allah tidak akan kesulitan mengenai itu. Maka simpelnya kalimat-kalimat di sini mengatakan bahwa kremasi secara dirinya sendiri, ansih, itu tidak bertentangan dengan iman tentang kebangkitan badan. Maka gereja mengatakan tidak ada keberatan doktrinal dalam hal ini. Kita lanjutkan. Masih pada poin yang sama, yaitu ARCC nomor 4. Karena itu, kremasi tidak mengandung penyangkalan objektif ajaran Kristen tentang keabadian jiwa ataupun kebangkitan badan. Ini nyambung dengan kalimat yang seterusnya sebelumnya tadi. Ini kalimat yang seterusnya mengatakan tidak mengandung penyangkalan objektif. Maksudnya, kremasinya itu sendiri secara netral tidak dalam maksud menyangkal iman tentang kebangkitan badan. Ya kecuali misalnya digunakan oleh kaum Freemason. Ini berbeda. Penyangkalan kaum Freemason menggunakan kremasi sebagai simbol menyangkal. Itu maksudnya. Tapi kalau kremasinya sendiri objektif tidak bertentangan. Kremasinya sendiri. Dalam bahasa lain, orang-orang Freemason mempolitisasi kremasi. Nah, kalau pakai bahasa yang lebih gampang. Jadi, kremasi yang sebenarnya netral, itu dipolitisasi dan dipakai atau dimanipulasi oleh kaum Freemason di Eropa untuk menentang ajaran Katolik mengenai kebangkitan badan. Itu maksud dari dokumen ini. Namun, kremasinya sendiri tidak ada masalah. Begitu ya. Selanjutnya dikatakan, ini menegaskan lagi, gereja terus lebih mengutamakan penguburan jenazah. Jadi dalam dokumen yang terbaru 2016 ARCC ini, Gereja Katolik menegaskan ulang apa yang sudah disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena ini menunjukkan penghargaan yang lebih besar terhadap orang-orang yang telah meninggal.
Jadi rumusannya menjadi sangat jelas. Penguburan jenazah itu memang prioritas dan dikatakan lebih besar. Berarti kita boleh menyimpulkan dalam bahasa sehari-hari yang simpel, lebih baik mana seorang Katolik dikremasi atau dikubur? Jawabannya jelas, lebih baik dikubur. Tetapi memang kremasi tidak dilarang. Itu ya. Rumusannya begitu. Ini penegasan dari gereja sangat jelas. Kalimat yang selanjutnya dari poin yang keempat atau nomor keempat, kremasi tidak dilarang. Jadi penguburan lebih baik, tetapi kremasi tidak dilarang. Bukan berarti kremasi buruk, tidak. Kremasi baik, kalau kita mau kalimat yang lebih gampang. Kremasi baik. Bukan buruk loh ya, baik. Tetapi adakah yang lebih baik? Ada. Nah gitu loh. Kalau kita mau menggunakan istilah baik, bukan berarti kremasi lebih buruk, tidak. Kremasi baik. Tetapi yang lebih baik, nah kita bicaranya dalam taraf baik dan lebih baik. Itu kalau mau lebih lebih lurus supaya Anda jangan kecil hati nanti kalau sudah pengen dikremasi ya. Berarti buruk ya? Tidak, baik. Nah gitu ya. Kecuali cara itu dipilih dengan alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Sudah saya jelaskan di bagian depan. Gereja Katolik 2016 menegaskan sekali lagi persoalan itu. Ini juga penegasan sebenarnya. Di dalam ARCC, poin yang kelima atau paragraf yang kelima atau artikel kelima atau nomor kelima. Abu jenazah harus disimpan dengan semestinya, di mana suatu tempat suci, yaitu pemakaman. Pemakaman berarti ya dikubur di tanah, atau dalam kasus-kasus tertentu di gereja atau di sebuah area yang dipersembahkan khusus untuk tujuan ini oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Ya, contohnya tadi itu mausoleum atau kolumbarium, itu tempat khusus yang dipersembahkan atau dibuat dengan tujuan itu. Ini sama, ini penegasan saja mengenai apa yang sudah kita pelajari di bagian depan. Kenapa sih seperti itu diatur? Nah, di bagian awal tadi kita belum menemukan alasan-alasannya. Nah, sekarang pada dokumen ARCC, pada nomor yang kelima, Gereja Katolik memberikan alasannya. Penyimpanan abu di tempat suci, yaitu di makam Katolik contohnya, atau kasus-kasus gereja, atau juga kolumbarium punya maksud. Maksudnya apa? Kita lihat. Membantu mengurangi resiko. Resiko apa? Orang-orang yang meninggal tidak didoakan atau tidak dikenang oleh kaum keluarga dan orang Kristen sendiri. Jadi, misalnya di kolumbarium, kemudian kan pasti didoakan. Jadi, memakamkan, menyimpan secara khusus, supaya jangan sampai lupa didoakan. Kalau dilarung, nggak ada penandanya, dibuang ke laut, ya kemungkinan ada unsur bisa lupa, tapi mungkin juga tidak lupa oleh keluarganya. Tetapi ada resiko lupa kalau tidak ada penandanya. Dengan adanya makam, dengan adanya kolumbarium, itu kan penanda yang mengingatkan kita. Kita berziarah ke sana, kita mengunjungi, membersihkan makam, dan sebagainya. Itu ribet, Rama, pada zaman modern. Ya itu pilihan Anda kalau ribet-ribet dan sebagainya, tapi itu adalah bakti juga sesungguhnya. Kita kenal orang Tionghoa pengenal Uhao, yaitu bakti, bahkan di kuburan pun kita berbakti, dalam arti mencintai. Kalau secara Katolik kan kita juga mendoakan. Nah itu maksudnya. Nah selanjutnya dikatakan dengan cara ini itu cara yang sudah diatur tadi itu, dihindari kemungkinan dilupakan dan kurang dihormati. Selanjutnya ada yang lebih penting lagi, mencegah terjadinya praktik tahayul. Tahayul menyebabkan orang menjadi berdosa melawan perintah pertama. Nanti malah dipakai okultisme, dipakai ramalan, dipakai aneh-aneh yang berkaitan dengan perdukunan, syamanisme, okultisme, hubungan dengan roh kuasa kegelapan malah menjadi bahaya. Karena memang dalam praktek-praktek tertentu hal seperti itu ada saja ya. Untuk ini dan itu, gitu. Supaya kamu cepat kaya, kamu harus simpan abu jenazahmu itu di bawah bantal atau di bawah kasir tokomu atau macam-macam lah. Dari nasihat-nasihat kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi itu mencegah praktik tahayul. Artinya memakamkan abu, menyimpan di kolumbarium juga dapat menghindarkan kita dari dosa
Melawan perintah pertama, dosa terkait penyembahan berhala, bentuk konkretnya takhayul dan okultisme. Itu menjauhkan kita. Jadi di sini juga dimaksudkan untuk supaya kita lebih setia yang masih hidup ini kepada perintah Sang Kristus yang dinyatakan melalui gereja. Ini gereja bagus sekali, saya senang karena saya juga senang bicara mengenai okultisme. Oh, ternyata ada hubungan menyimpan abu jenazah dengan okultisme, praktek tahayul begitu. Dan di dalam ARCC nomor 6 dikatakan sekali lagi penyimpanan abu jenazah di rumah tidak diizinkan, jelas sekali. Itu dilarang karena memang dapat ya condong kepada yang tahayul tadi. Maka kalimat awalnya begitu. Dengan alasan-alasan tersebut di atas. Nah, tersebut di atas apa? Tahayul dan sebagainya tadi itu, maka tidak diizinkan supaya tidak terjadi seperti itu. Makin lebih jelas lagi. Hanya dalam kasus yang berat dan luar biasa, ini saya kira tidak perlu kita bahas, ini hanya dalam kasus yang berat, itu pun syaratnya sangat sulit ya, kondisi budaya, itu yang pertama, khas yang lokal wilayah itu, ordinaris, maksudnya uskup dalam bahasa gampangnya, harus dengan persetujuan konferensi episkopal. Konferensi episkopal kalau di Indonesia namanya KWI. Jadi itu harus uskup yang memberi izin, itu pun harus disetujui oleh KWI atau sinode. Kalau mau di rumah, ini sangat khusus dan luar biasa. Maksudnya apa? Saya persisnya tidak mengetahui, tetapi boleh kita gambarkan mungkin di dalam situasi yang khas, mungkin di Tiongkok sana, yang punya kebiasaan menyimpan abu jenazah, itu pun syaratnya tidak mudah. Maka tetap harus tidak disimpan di rumah kediaman. Ini tidak terlalu relevan dengan persoalan kita di Indonesia, apa yang kita bahas ini. Maka selanjutnya saja kita bahas. Abu tersebut tidak boleh dibagi-bagikan di antara keluarga inti, harus dijamin rasa hormat. Artinya tidak boleh disimpan, juga tidak boleh dibagi-bagi. Tidak boleh disebar-sebar. Ini juga penegasan mengenai apa yang sudah kita bahas, ARCC nomor 7. Tidak diizinkan penebaran abu, udara, tanah air, atau cara lain. Nah, kekhasannya ARCC apa? Memberi keterangan mengenai alasannya. Menghindarkan panteisme, naturalisme, nihilisme. Kapan-kapan kita bahas mengenai itu, intinya ya praktek-praktek takhayul lah, gampangnya begitu, simpelnya nyambung dengan yang bagian awal tadi itu. Juga tidak diizinkan abu disimpan dalam kotak-kotak kenangan, maksudnya itu di rumah, dipajang di buffet, perhiasan kamu masukkan ke giwang, atau benda-benda lain, misalnya dimasukin ke akik, atau apapun ya, di sabuk, mungkin dengan maksud, wah menurut Pak Dukun ini supaya kamu cepat laris jodohmu umpamanya ya, harus digiwang atau ditaruh di saku dompet supaya dompetmu bertambah apapun. Ini nyambung lagi dengan soal-soal takhayul tadi. Tindakan-tindakan yang seperti itu tidak bisa menunjukkan bahwa alasan memilih kremasi adalah alasan kesehatan sosial ekonomi. Sesungguhnya alasan yang dapat dipakai landasan itu kesehatan sosial ekonomi. Ini 3 hal yang menurut ARCC dapat menjadi alasan bagi kremasi yang tidak dilarang, tapi tidak didorong oleh gereja juga ya. Kesehatan contohnya, saya beri contoh untuk satu uraian ya. Ya pandemi, ya badan atau tubuh harus segera dimusnahkan supaya tidak menular, itu contoh alasan kesehatan. Sosial berarti alasan mengenai pertama misalnya kebiasaan kultur bangsa tertentu, contohnya etnis Tionghoa, itu kaitannya dengan sosial, dengan kemasyarakatan. Ekonomi umpamanya persoalan sangat mahalnya lahan, nggak terbeli, lahan kuburan sangat sempit, atau sudah hampir nggak ada, kalau ada mahalnya berlipat-lipat sehingga tidak memungkinkan dimakamkan. Itu yang dimaksud alasan ekonomi. Apakah sangat mungkin? Ya, di beberapa tempat ya mungkin. Kalau di Indonesia mungkin alasan sosial ini yang paling banyak. Saya kira begitu ya. Kalau ekonomi kuburan yang mungkin masih banyak juga. Kalaupun di kampung kuburan-kuburan masih ada. Tapi mungkin di beberapa negara lain yang wilayahnya sempit, contohnya mungkin di Singapura yang negaranya cuma segede paku payung. Ada yang dari Singapura nggak nih? Singapura kan cuma segede paku payung, nggak mungkin mahal atau nggak terbeli, atau
kuburan harganya 5 kali lipat harga rumah atau bagaimana, itu ekonomi. Itu boleh, kesehatan yang mencegah menularnya bahaya virus dan sebagainya. Terakhir dari ARCC 8, dan memang ini nomor yang terakhir dari dokumen ARCC. Dalam kasus orang yang meninggal secara jelas meminta kremasi dan penyebaran abu yang bertentangan dengan iman Kristen, harus ditolak upacara pemakaman. Ya, contohnya tadi Freemason. Tapi saya kira kalau di Indonesia, ya mungkin ada, mungkin saya nggak tahu, tapi kok kebanyakan orang dikremasi itu bukan dalam rangka anti Katolik, bukan dalam rangka menentang iman Katolik, tapi umumnya sekali lagi arti sosial atau dalam kaitan dengan sosial karena turun-temurun seperti itu. Tapi ini juga saya sampaikan bahwa kalau orang menentang iman Katolik lalu dikremasi dalam rangka itu, maka tidak diberi ritus kematian atau ritus pemakaman. Ini mungkin kurang relevan, tapi perlu saya sampaikan sebagai penutup dari pembicaraan kita. Demikian pembicaraan kita, saya akhiri. Shalom Alaikum.